Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama kali, marilah kita ucapkan puja beserta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada perkuliahan secara virtual pada kesempatan kali ini. Baiklah, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan, yaitu Ibu Ramadhani Fitri, SPD MPD, dan yang terhormat teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 1, akan menyajikan materi pertama dari mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan. Baiklah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan, kelompok kami beranggotakan ada 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ami Dunanda Urdeva dengan NIM 2103147. Kemudian ada Azra Nabila dengan NIM 2103043. Dan ada Amanda Yasustri dengan NIM 2103117. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyajikan 2 materi. Yang pertama yaitu pengantar morfologi tumbuhan, yang terdiri atas ruang lingkup morfologi tumbuhan, kemudian hubungan morfologi tumbuhan dengan ilmu botani lainnya, dan bentuk hidup tumbuhan. Materi yang kedua yaitu akar, yang akan dibahas yaitu yang pertama yaitu pertumbuhan akar, yang kedua sistem perakaran, dan yang ketiga tipe-tipe akar terspesialisasi. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ruang lingkup morfologi tumbuhan. Konsep dasar morfologi tumbuhan. Morfologi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu morphus, yang berarti wujud atau bentuk, dan logos, yang berarti ilmu. Sehingga morfologi tumbuhan ini dapat diartikan sebagai salah satu cabang ilmu botani yang mempelajari tentang bentuk, susunan, dan struktur dari organ-organ tumbuhan. Morfologi tumbuhan ini juga dapat menentukan fungsi bagian kehidupan dalam tumbuhan, dan juga dapat mengetahui dari mana asal tumbuhan dan susunan tubuh tumbuhan yang terbentuk. Kemudian kita masuk ke ruang lingkup morfologi tumbuhan. Fokus dari morfologi tumbuhan ini adalah bentuk dan susunan luar tubuh tumbuhan, yang termasuk ke dalam kelompok Cormopita. Sehingga hanya 2 golongan yang menjadi bahasan morfologi tumbuhan. Yang pertama yaitu Pteridophyta, tumbuhan paku, dan Spermatophyta, yaitu tumbuhan biji. Kemudian studi tentang morfologi tumbuhan harus melihat dari 3 aspek utama, yaitu deskripsi. Karena bentuk tumbuhan sangat beragam, dengan menggunakan deskripsi teknis akan didapatkan petunjuk tumbuhan tersebut. Yang kedua yaitu klasifikasi. Dikarenakan pada semua individu memiliki kemiripan tertentu, maka sebagian besar ditentukan secara subjektif dan dilambangkan dengan tata nama binomial. Yang ketiga yaitu ada morfogenesis, merupakan studi yang mempelajari bagaimana suatu organ atau bagian dapat terbentuk. Kemudian hubungan morfologi tumbuhan dengan ilmu botani lainnya. Botani merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan, termasuk struktur, sifat, dan proses biokimianya. Dan morfologi tumbuhan sebagai suatu cabang ilmu tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dengan cabang ilmu botani lainnya. Morfologi tumbuhan juga menjadi dasar dalam setiap investigasi botani. Kemudian kita masuk ke bentuk hidup tumbuhan. Terbagi atas 4. Yang pertama yaitu berdasarkan daun hidup, yang kedua yaitu berdasarkan habitus, yang ketiga yaitu berdasarkan lama hidup atau umurnya, dan yang keempat yaitu berdasarkan habitat. Kita masuk yang pertama yaitu berdasarkan daun hidup. Terbagi atas 2, yaitu yang pertama yaitu monokarpa, yang merupakan tumbuhan yang hanya 1 kali berbunga atau berbuah. Setelah itu, tumbuhan tersebut akan mati. Contohnya seperti jagung. Yang kedua yaitu polikarpa, yang merupakan tumbuhan yang dapat berbunga atau berbuah berkali-kali. Dan masa hidupnya cukup lama, seperti contohnya kelapa. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan lama hidup atau umurnya.
Yang pertama yaitu ada anual. Hidupnya kurang dari 1 tahun. Mulai dari tumbuhan tersebut berbiji hingga menghasilkan biji lagi. Contohnya seperti bayam. Yang kedua yaitu ada biennial. Contohnya seperti buah bit. Tumbuhan biennial ini hidupnya butuh waktu 2 tahun, mulai dari tumbuh biji hingga menghasilkan biji. Yang ketiga yaitu ada perennial. Tumbuhan ini hidupnya mencapai 2 tahun atau bahkan hingga dapat hidupnya ratusan tahun. Contohnya seperti rambutan. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan habitus. Yang pertama ada batang basah, lunak, dan berair. Contohnya seperti kangkung. Yang kedua ada batang berkayu. Batang berkayu ini terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama pohon. Pohon ini merupakan tumbuhan berkayu dengan tinggi lebih dari 5 meter. Contohnya pohon mangga. Yang kedua yaitu perdu. Merupakan tumbuhan berkayu yang tingginya mencapai 2 meter. Kemudian ada semak. Merupakan tumbuhan berkayu yang tingginya kurang dari 2 meter dan tidak jelas batang pokoknya. Kemudian yang ketiga yaitu ada batang rumput. Batang rumput ini biasanya bentuknya bulat, berongga, beruas, dan berbuku, serta pendek. Contohnya seperti padi. Kemudian ada batang mendong yang merupakan batangnya berbentuk segitiga, tidak memiliki rongga, dan punya satu ruas yang panjang. Contohnya seperti rumput teki. Kemudian kita masuk yang keempat yaitu berdasarkan habitatnya. Yang pertama ada hidrofit. Hidrofit ini merupakan tumbuhan yang hidup di lingkungan berair, seperti teratai. Yang kedua yaitu mesofit, yang merupakan tumbuhan yang hidup di lingkungan yang lembab, seperti padi. Kemudian ada xerofit, yang tumbuhan tersebut dapat hidup di lingkungan yang kering, contohnya seperti kaktus. Kemudian ada halofit, yang merupakan tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi, contohnya seperti mangrove. Kemudian ada epifit, yang merupakan tumbuhan yang hidup menempel di tumbuhan lain, tetapi bukan merupakan sebagai parasit, contohnya seperti anggrek. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Azra. Baiklah, saya Azra Nabilah dengan NIM 2103-1043 akan melanjutkan materi mengenai akar. Akar adalah bagian dari tumbuhan yang tumbuh ke arah bawah yang merupakan organ vegetatif utama untuk memasok air, mineral, dan bahan-bahan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Akar tumbuhan memiliki ciri khusus, antara lain ada di bagian bawah dan biasanya di dalam tanah. Warna akar putih atau kekuningan. Di ujung akar umumnya berbentuk runcing. Akar umumnya akan menjauhi cahaya. Dan yang terakhir, pertumbuhan di ujung akar adalah salah satu dari titik pertumbuhan primer. Sifat dari akar tumbuhan. Yang pertama, tidak berbuku, tidak beruas, serta tidak mendukung bagian lain. Yang kedua, pada bagian ujung akan terus bertumbuh. Dan yang terakhir, bentuk bagian ujung akar umumnya meruncing. Selanjutnya adalah fungsi dari akar. Yang pertama, untuk menyokong dan memperkokoh tumbuhan. Yang kedua, sebagai media penyerapan air dan garam-garam mineral. Yang ketiga, sebagai alat respirasi. Dalam kondisi tertentu, akar berfungsi sebagai alat respirasi, misalnya akar pada tumbuhan mangrove. Yang keempat, tempat penyimpanan cadangan makanan, contohnya pada wortel dan kentang. Dan yang terakhir, sebagai organ reproduktif vegetatif. Selanjutnya, bagian-bagian akar. Struktur bagian luar. Yang pertama, leher akar atau kolum, atau juga disebut dengan pangkal akar, yaitu bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang. Kedua, ujung akar, yaitu bagian akar yang paling muda, terdiri atas jaringan-jaringan yang masih dapat mengadakan pertumbuhan. Yang ketiga, batang akar, atau corpus radicis,
bagian akar yang terdapat antar akar dan leher akar. Yang keempat, cabang-cabang akar atau radix lateralis, yaitu bagian akar yang tak langsung bersambungan dengan pangkal batang, tetapi keluar dari akar pokok dan masing-masing akan mengadakan percabangan lagi. Yang kelima, serabut akar. Itu cabang-cabang akar yang halus dan berbentuk serabut. Yang keenam, rambut-rambut akar atau pilus radicalis, yaitu bagian akar yang sesungguhnya hanyalah merupakan penonjolan sel-sel kulit akar yang panjang, bentuknya seperti bulu atau rambut. Oleh sebab itu dinamakan dengan rambut akar. Yang terakhir adalah tudung akar atau kalipra, yaitu bagian akar yang terletak paling ujung, terdiri atas jaringan yang berguna untuk melindungi ujung akar yang masih muda dan lemah. Selanjutnya, struktur bagian dalam. Yang pertama ada epidermis. Rambut pada akar ini merupakan modifikasi dari sel epidermis yang berguna untuk menyerap air serta garam-garam mineral. Jaringan epidermis akar adalah lapisan satu sel yang sangat rapat. Akan tetapi, karena dinding sel epidermis tipis, maka akar bisa mudah ditembus oleh air. Rambut akar adalah penonjolan dari epidermis ke arah luar, yang membuat permukaan dinding sel semakin luas dan penyerapan air semakin efisien. Struktur bagian dalam yang kedua adalah korteks. Bagian dalam akar yang terdiri dari bagian sel membentuk beberapa lapisan. Dalam korteks tersebut ada beberapa jaringan, yaitu sklerenkim, parenkim, dan juga kolenkim. Yang terakhir adalah silinder pusat. Silinder pusat adalah bagian yang paling dalam dari struktur akar. Silinder pusat ini berguna untuk alat pengangkut mineral serta air dari akar yang akan dilanjutkan ke berkas silem. Selanjutnya, pertumbuhan akar. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran atau volume, massa, jumlah sel, atau protoplasma pada suatu organisme. Pertumbuhan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer. Daerah pertumbuhan pada akar dan batang berdasarkan aktivitasnya terbagi menjadi 3 daerah. Pertama adalah daerah pembelahan. Itu terletak pada bagian ujung akar dan ujung batang. Sel-sel di daerah ini masih aktif membelah atau meristematik. Yang kedua, daerah pemanjangan. Itu pada bagian setelah daerah pembelahan. Sel-sel yang berada di belakang daerah pembelahan mengalami pemanjangan ukuran. Yang terakhir adalah daerah diferensiasi, terletak di bagian paling belakang dari daerah pertumbuhan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem perakaran, di mana sistem perakaran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, akar tunggang, akar serabut, dan akar adventif. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem perakaran tunggang. Biasanya, sistem perakaran tunggang ini terdiri dari sebuah akar tumbuhan yang besar dengan beberapa cabang dan ranting akar. Biasanya, akar ini terdapat pada tumbuhan dikotil dan juga tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Berikut adalah contoh dari sistem perakaran tunggang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem perakaran serabut. Biasanya terdiri dari banyak akar kecil yang ramping dan semuanya memiliki ukuran yang sama. Sistem perakaran serabut ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Berdasarkan ciri-cirinya, akar ini terbagi dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu akar bentuk benang, kedua gantung, ketiga ada tunjang, keempat pembelit, kelima pengisap, dan keenam pelekat. Yang ketiga yaitu sistem perakaran adventif. Biasanya dalam sistem perakaran adventif, akar tumbuh pada setiap bagian tubuh tanaman dan bukan akar primer. Misalnya, akar yang keluar dari umbi batang dan akar yang keluar dari batang hasil cangkok.
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang tipe-tipe akar terspesialisasi. Maksudnya adalah akar dapat berupa bentuk karena fungsinya yang berbeda dengan fungsi awal. Hal ini dapat disebabkan karena penyesuaian cara hidupnya dengan keadaan-keadaan tertentu. Pada berbagai jenis tumbuhan, kita dapati akar-akar yang mempunyai tugas khusus, antara lain yang pertama ada akar udara atau akar gantung. Biasanya akar ini keluar dari bagian-bagian di atas tanah dan menggantung di udara dan juga menggantung ke arah tanah. Nah, di sini bisa teman-teman lihat contoh dari akar udara atau akar gantung. Selanjutnya ada akar penggerek atau akar penghisap. Biasanya akar ini terdapat pada tumbuhan yang hidup sebagai parasit dan berguna untuk menyerap air maupun zat makanan. Berikut adalah contoh dari akar penggerek atau akar penghisap. Selanjutnya yaitu akar pelekat. Akar pelekat yaitu akar-akar yang keluar dari buku-buku batang. Tumbuhnya memanjat dan berguna untuk menempel pada penunjangnya saja. Contohnya yaitu tanaman sirih. Selanjutnya ada akar pembelit. Akar pembelit adalah akar-akar yang juga digunakan untuk memanjat, tetapi dengan memelik penunjangnya, misalnya terdapat pada vanili. Selanjutnya ada akar nafas. Akar nafas yaitu cabang-cabang akar yang tumbuh tegak lurus ke atas hingga muncul dari permukaan tanah atau air tempat tumbuhnya tumbuhan. Akar ini biasanya mempunyai banyak liang-liang atau celah-celah untuk jalan masuknya udara yang diperlukan dalam pernapasan. Karena tumbuhan ini biasanya hidup di tempat-tempat yang di dalam tanah sangat kekurangan oksigen, misalnya pada kayu api. Selanjutnya yaitu akar tunjang. Akar tunjang yaitu akar-akar yang tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah dan seakan-akan menunjang batang ini supaya tidak rebah. Biasanya akar ini dapat kita temui pada pohon pandan. Selanjutnya ada akar lutut. Akar lutut yaitu akar tumbuhan atau lebih tepat jika dikatakan bagian akar yang tumbuh ke atas kemudian membengkok lagi ke dalam tanah sehingga membentuk gambaran seperti lutut yang dibengkokkan. Biasanya terdapat pada pohon tanjang. Selanjutnya ada akar banir. Akar banir yaitu akar berbentuk seperti papan-papan yang diletakkan miring untuk memperkokoh berdirinya batang pohon yang tinggi besar. Misalnya, akar ini terdapat pada pohon kenari. Akar penyimpanan makanan, yaitu akar yang membesar karena dipakai untuk penumpukan makanan yang disebut umbi akar. Biasanya terdapat pada pohon singkong. Selanjutnya ada akar kontraktil, yaitu akar yang ditemukan pada tumbuhan yang berumbi yang berkontraksi sehingga terjadinya pengerutan yang dapat mengakibatkan pemendekan akar. Biasanya terjadi antara 30-40% sehingga umbi dapat ditarik ke dalam tanah. Selanjutnya ada akar simbiotik, yaitu bintil akar tempat penambat nitrogen bebas dari udara seperti rhizobium berasosiasi dengan akar kacang-kacangan. Selanjutnya akar reproduksi, yaitu pada akar tersebut dapat tumbuh tunas menjadi tumbuhan baru. Contohnya terdapat pada pohon akar sukun. Dan yang terakhir ada akar fotosintesis, yaitu akar udara yang mengandung klorofil.